Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, balik lagi dengan channel kita Belajar Bareng Yuk. Oke, pada video kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan kita pada PP nomor 21 tahun nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oke, seperti pada umumnya ini di sebelah kiri adalah penjelasan dari pasal-pasalnya, kemudian ini adalah pasal-pasalnya, dan insya Allah pada video kali ini kita akan mulai dari pasal 186. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai. Bagian ketiga, pemanfaatan. Ini kemarin masih ini ya, mutu udara ya, tentang mutu udara. Bagian ketiganya pemanfaatan, pasal 186 ayat 1. Pemanfaatan WPPMU dilaksanakan berdasarkan RPPMU nasional, RPPMU provinsi, dan RPPMU kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 177. Ayat 2, pemanfaatan WPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan pada WPPMU kelas 1, WPPMU kelas 2, dan WPPMU kelas 3. Nah, kelas 1, 2, 3-nya ada di ini ya, apa namanya, pasal sebelumnya ya, teman-teman, yang telah kita bahas. Nah, ini di pasal 175 nih. Ya, ini kelas 1-nya ini, kelas 2-nya ini, kelas 3-nya ini. Kalau kelas 3 ini untuk industri dan peruntukan lain yang mempersyaratkan kelas yang sama. Ya, kalau kelas 1 ini peruntukannya pelestarian dan pencadangan udara bersih. Kalau yang kelas 2 untuk perumahan, pemukiman, komersial, pertanian, perkebunan gitu ya. Oke. Pasal 186 sudah cukup jelas, tidak ada penjelasan. Oke, lanjut pasal 187 ayat 1, pemanfaatan WPPMU kelas 1 sebenarnya dalam pasal 186 ayat 2A dilakukan terbatas untuk, ya ini manfaatannya untuk apa yang kelas 1? Yang pertama untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Karena tadi untuk kelas 1 itu untuk apa tadi? Untuk pelestarian gitu ya. Jadi kayak zona lingkungan hijaunya lah itulah ya. Untuk tempat areal penghasil oksigen di area itu ya. Jadi memang untuk uh, untuk lingkungan itunya, pemanfaatan yang kelas 1 itu. Kemudian jasa lingkungan, dan yang terakhir adalah yang C, kegiatan lainnya yang tidak mengubah fungsi UPPMU dan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat kedua, pemanfaatan WPPMU kelas 2 dan kelas 3 sebagaimana dimaksud pada pasal 186 ayat 2 huruf B dan C dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sesuai RPPMU. Nah, nanti kelas 2 kelas 3-nya disesuaikan juga nih dengan apa namanya rencana pelindungan dan pengelolaan mutu udaranya ya. Seperti itu. Kita masuk ke bagian keempat, pengendalian. Paragraf 1 umum. Pasal 100, mohon maaf, ini pasal 187 ada penjelasannya untuk ayat 1 yang huruf B. Ini maksud dengan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan kehidupan manusia. Ini maksud dengan jasa lingkungan ya. Tidak boleh merusak jasa lingkungan, tidak boleh merusak lingkungan dan kehidupan manusia. Pasal 188 ayat 1, pengendalian pencemaran udara dilaksanakan sesuai dengan RPPMU sebagaimana dimaksud dalam pasal 177. Penjelasannya untuk ayat 1 ini yang dimaksud dengan pengendalian pencemaran udara adalah upaya pencegahan dan atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara. Ayat kedua, pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dampak pencemaran udara. Itu dia ya. Jadi pengendalian di sini itu udah mulai dari pencegahan dari pencemaran udara, kedua penanggulangannya, kalau terjadi pencemaran maka penanggulangannya seperti apa, yang terakhir adalah pemulihan dampak pencemaran udara. Paragraf kedua, pencegahan. Nah, ini dijelaskan ya. Jadi di sini di list nih pengendalian udaranya bagaimana. Nah, di selanjutnya pasti dijelaskan ya.
di dalam ini apa yang maksudnya pencegahannya, penanggulangannya, dan pemulihan dampaknya seperti apa. Pasal 189 pencegahan pencemaran udara, ya, sebagaimana ini disebutkan ini dilakukan melalui penerapan baku mutu emisi, persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi, terus baku mutu gangguan, internalisasi biaya pengelolaan mutu udara, kuota emisi dan emisi perdagangan kuota emisi, dan yang terakhir adalah yang F, standar nasional Indonesia terhadap produk yang digunakan di rumah tangga yang mengeluarkan residu udara. Nah, ini. Jadi ini adalah cara untuk pencegahannya, yaitu melakukan penerapan pada poin-poin ini ya. Tentunya dengan adanya baku mutu emisi, jadi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati dari polutan pencemar udara yang dikeluarkan gitu ya, seperti dari asap pabrik. Kita bisa lihat ini ada penjelasannya untuk yang D, yang dimaksud dengan internalisasi biaya pengelolaan mutu udara adalah memasukkan biaya pencemaran lingkungan hidup dan atau kerusakan lingkungan hidup dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu usaha dan atau kegiatan. Nah, ini. Jadi si apa namanya? Si si penanggung jawab kegiatan atau usaha itu sudah memperhitungkan pencemaran lingkungan hidup dan atau kerusakan lingkungan hidup itu ke dalam biaya. Jadi itu sudah dialokasikan gitu secara internal oleh si penanggung jawab usaha dan atau kegiatan. Kemudian yang ini kuota emisi adalah kuota emisi dari sumber tidak bergerak yang diizinkan untuk dibuang ke media lingkungan hidup yang tidak bergerak, ya contohnya cerobong pabrik ya kan, atau pembangkit listrik, tenaga batu bara misalnya. Itu kan ada ataupun pabrik-pabrik lainnya gitu ya yang membutuhkan adanya proses pembakaran. Nah, itu kan ada emisi itunya ya. Nah, itu ada kuotanya. Tidak bergerak di sini, tidak bergerak ya itu tadi cerobong itu kan tidak bergerak gitu. Pabrik itu tidak bergerak gitu, itu stay di situ, tempat pengolahannya di situ, tidak bergerak, dan dia ada kuota emisi. Kemudian yang huruf E ini ada juga penjelasan. Ini kuota emisi dan sistem perdagangan kuota emisi. Nah, tadi kuota emisi sudah dijelaskan, kemudian ini perdagangan kuota emisi ya. Jadi perdagangan kuota emisi adalah jual beli kuota emisi yang diizinkan untuk dibuang ke media lingkungan hidup antar penanggung jawab usaha dan atau kegiatan. Jadi kan pada suatu lokasi itu kan pada satu WPPMU gitu ya, itu kan ada lokasi industri ini itu ya, mungkin saja tidak hanya satu jenis industri di satu lokasi yang sama itu kan, tergantung RT RW-nya. Nah, sudah ada di situ, pabrik-pabrik ada di situ. Nah, sekarang dikelola tuh pencemaran udaranya dengan baku mutu udara ambien sekitar segitu, berarti pencemarnya itu sudah ada sudah ada perhitungannya gitu ya, yang diizinkan secara total di satu WPPM itu berapa. Kemudian diperdagangkan itu ya. Jadi di perdagangan satu industri itu mengeluarkan sekian polutan gitu ya, sekian polutan, itu sudah ada angkanya masing-masing gitu ya. Pengeluaran emisi udaranya itu emisi polutannya itu berapa tiap per masing-masing itu, dan ini diperdagangkan. Tentunya emisi yang dikeluarkan oleh pabrik secara total akumulatif itu harus masih masuk ke dalam baku mutu udara ambiennya gitu ya. Jadi maksudnya baku mutu emisi secara total itu harus tetap masuk, dan si penanggung jawab kegiatan atau usaha yang bisa saja dalam hal ini industri itu mengeluarkan uang untuk sejumlah emisi yang mereka keluarkan, seperti itu kawan-kawan. Lanjut pasal 190 ayat 1, Menteri menyusun dan menetapkan baku mutu emisi ya, sebagaimana maksud dalam pasal 189 huruf A. Nah, ini yang tadi diceritakan baku mutu emisi ya, Menteri yang menetapkan, menyusun dan menetapkan baku mutu emisi. Jadi emisinya itu harus di tingkat berapa, kandungannya berapa, nah itu harus ditaker gitu kan, ditaker polutannya. Dan seperti kita ketahui bahwa kan banyak nih ya pengolahan limbah udara gitu ya, yang yang bisa digunakan gitu ya, seperti untuk
mengurangi partikulat ataupun dengan menggunakan vortex gitu, sehingga dia harus di-reduce sesuai dengan baku mutu emisi gitu, masuk baku mutu emisi tadi gitu ya. Oke, ayat keduanya baku mutu emisi masuk pada ayat 1 disusun dengan mempertimbangkan teknologi terbaik yang tersedia. Nah, itu dia. Ya kan, seperti saya sampaikan tadi bahwa ada yang namanya teknologi pengelolaan limbah termasuk limbah udara, di mana dia bisa mengurangi gitu ya, bisa mengurangi pencemaran yang ditimbulkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan. Ayat ketiga, baku mutu emisi sebagaimana pada ayat 2 diterapkannya kepada apa? Sumber emisi tidak bergerak ya. Contohnya tadi itu cerobong asap pabrik ataupun pembangkit listrik tenaga batu bara kah, atau tambang kah, misalnya pengolahan hasil tambang kah gitu ya. Itu yang tidak bergerak. Kemudian sumber emisi yang bergerak. Dan kalau misalnya kendaraan juga ada uji emisi, nah itu salah satunya ini masuk nih. Lalu pasal 191 ayat 1, baku mutu emisi, sumber emisi tidak bergerak, memang pada pasal 190 ayat 3 huruf A, ini ditetapkan untuk usaha dan atau kegiatan dengan ketentuan apa nih? A, dampak emisinya rendah, dan yang B, dampak emisi tinggi. Ayat keduanya, baku mutu emisi sumber tidak bergerak, atau untuk usaha dan atau kegiatan dengan dampak emisi rendah ya, sebagaimana masuk pada ayat 1 huruf A, menggunakan baku mutu yang ditetapkan oleh menteri. Oke, kalau sumber emisinya rendah gitu ya, emisinya rendah, maka menggunakan baku mutu emisi yang ditetapkan oleh menteri tadi. Kemudian ayat ketiganya, baku mutu emisi sumber tidak bergerak ya, untuk usaha atau kegiatan dengan dampak emisi yang tinggi nih. Sebagaimana pada ayat 1 huruf B, wajib dilengkapi dengan persetujuan teknis. Tadi persetujuan teknis sebelumnya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu oleh menteri gitu ya. Ayat keempat, dalam hal kegiatan dengan dampak emisi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dihasilkan oleh pelaku usaha dalam kawasan yang wajib RKL RPL rinci, pengelola kawasan dalam memeriksa RKL RPL rinci mempersyaratkan persetujuan teknis pemutuan baku mutu emisi pada RKL RPL rinci gitu ya. Jadi wajib nih untuk memeriksa RKL RPL rinci, kemudian mempersyaratkan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi pada RKL RPL rinci. Ayat kelima, dalam hal baku mutu emisi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 belum ditetapkan oleh menteri, ya, penanggung jawab usaha atau kegiatan wajib mengajukan permohonan persetujuan teknis. Jadi misalnya baku mutu emisi tadi belum ditetapkan oleh menteri, ya kan, karena harus sesuai dengan ini. Misalnya baku mutu emisi rendah, kemudian ternyata belum ada baku mutu emisinya yang ditetapkan oleh menteri, maka si penanggung jawab usaha dan kegiatan itu wajib mengajukan permohonan untuk persetujuan teknisnya. Pasal 192 ayat 1, penanggung jawab usaha dan kegiatan wajib mengajukan permohonan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi, ya, untuk pemenuhan baku mutu emisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 191 ayat 3 dan ayat 5 kepada menteri, gubernur, atau bupati, wali kota sesuai dengan kewenangan persetujuan lingkungan. Oke, mohon maaf ya, jadi persetujuan teknis ini memang tidak hanya kepada menteri gitu ya, tapi juga kepada gubernur dan atau wali kota, bukan berbarengan ini atau menteri atau gubernur atau bupati atau wali kota ya, sesuai dengan kewenangan persetujuannya. Kalau skalanya nasional ya menteri, kalau skalanya provinsi ya gubernur, atau kalau skalanya kabupaten atau kota ya kepada bupati atau wali kota gitu, sesuai dengan kewenangannya. Ayat kedua, permohonan persetujuan teknis sebagaimana pada ayat 1 dilengkapi dengan kajian yang memuat. Kajiannya apa aja? Identifikasi sumber emisinya, kemudian informasi data meteorologi, informasi rona awal kawasan terdampak, perhitungan beban emisi yang dihasilkan, perhitungan simulasi dispersi untuk menetapkan kadar maksimum, perhitungan neraca massa, bahan baku dan penunjang, perhitungan efisiensi, besaran dampak pembuangan emisi, nilai mutu emisi proses produksi, alat pengendalian emisi yang digunakan, kemudian konsumsi energi yang digunakan, rencana pengelolaan emisi, dan rencana pemantauan emisi dan udara ambien. Nah, ini kajiannya ini harus lengkap ya.
baik dari nilai mutu emisinya, proses produksinya, identifikasi sumber emisinya dari hal apa gitu ya, informasi tentang meteorologi, jadi bisa terlihat jelas secara luas gitu ya. Konsumsi energinya pun juga dilihat gitu ya, rencana pengelolaan emisi dan rencana pemantauan emisi dan udara ambiennya seperti apa yang akan dilakukan. Oke. Ayat ketiga, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ini disampaikan melalui sistem informasi lingkungan hidup untuk persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi. Sistem informasi lingkungan hidup disampaikannya melalui itu ya. Ayat keempat, terhadap permohonan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan pemeriksaan kelengkapan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dalam jangka waktu paling lama 2 hari sejak permohonan diterima. Jadi permohonan dulu diajukan, kemudian permohonannya juga harus dilengkapi dengan yang ayat kedua, kajian-kajian tadi gitu ya. Kemudian dalam waktu yang kedua hari sejak permohonan diterima itu sudah harus mulai diperiksa. Ayat kelima, dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana pada ayat 4 ini, Menteri menugaskan pejabat yang membidangi pengendalian pencemaran udara. Ya. Kemudian kalau yang B, Gubernur atau Bupati Wali Kota menugaskan pejabat yang membidangi lingkungan hidup. Jadi ini ke Dinas Lingkungan Hidup, Gubernur, Bupati, Wali Kota ke yang membidangi lingkungan hidup ya di Dinas Lingkungan Hidup. Kalau Menteri menugaskan pejabat yang membidangi pengendalian pencemaran udara. Pasal 193 dalam hal pemeriksaan ya kan. Pada pasal 192 ayat 4 dinyatakan dari hasil pemeriksaan lengkap dan benar, pejabat sebagaimana maksud pada pasal 192 ayat 5 melakukan penilaian substansi. Yang B tidak lengkap dan atau tidak benar, maka pejabat sebagaimana maksud pada pasal 192 ayat 5 mengembalikan kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk melengkapi persyaratan. Jadi gitu. Kalau sudah kajiannya sudah lengkap dan benar, maka dilakukan penilaian tuh terhadap dokumennya ya, terhadap substansinya. Gitu. Kemudian kalau apabila tidak benar dan atau tidak lengkap nih, maka dikembalikan agar diperbaiki dan dilengkapi persyaratannya. Ayat kedua, terhadap persyaratan sebenarnya masuk pada ayat 1 huruf B, penanggung jawab usaha atau kegiatan melakukan perbaikan dalam jangka waktu 10 hari sejak permohonan dinyatakan tidak lengkap dan atau tidak benar. Jadi dalam waktu 10 hari itu wajib itu diperbaiki itu ya, sejak dinyatakan tidak lengkap dan tidak benar dari pejabatnya ataupun dari dinas yang hidup tidak lengkap dan tidak benar, maka ya udah dalam 10 hari itu mereka harus mengejar perbaikan dan perlengkapan data-datanya. Lalu pasal 194 penilaian substansi ya kan, kalau misalnya sudah dianggap benar dan lengkap gitu ya, dilakukan terhadap kajian sebagaimana pada pasal 192 ayat 2 untuk kegiatan yang mempunyai dampak emisi tinggi ke lingkungan. Kan tadi sudah lengkap dan benar, dilakukan penilaian substansi, kemudian kajian tersebut ya kan untuk kegiatan yang mempunyai dampak emisi tinggi ke lingkungan. Kemudian penilaian substansi sebagaimana pada ayat 1 ini dapat melibatkan tenaga ahli yang membidangi pengendalian pencemaran udara, dapat dilibatkan tenaga ahli dari pihak luar. Ayat ketiga, dalam hal hasil penilaian substansi memang dimaksud pada ayat 2 menunjukkan A telah memenuhi persyaratan persetujuan teknis, pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 192 ayat 5 menerbitkan persetujuan teknis untuk pemenuhan baku mutu emisi. Jadi setelah hasil kajian itu dinilai substansinya, penilaian substansi itu dilakukan, kemudian ternyata dari hasilnya itu memenuhi persyaratan persetujuan teknis ya, maka pejabat sebagai pada pasal 192 ayat 5 tadi menerbitkan persetujuan teknis ya, untuk pemenuhan baku mutu emisi. Kemudian B, tidak memenuhi persyaratan persetujuan teknis, maka pejabat ya, sebagaimana pada pasal 192 ayat 5 menerbitkan penolakan persetujuan teknis untuk pemenuhan baku mutu emisi disertai alasan penolakannya. Oke, seperti itu. Pasal 195 penilaian substansi sampai dengan penerbitan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 194 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja. Jadi 30 hari kerja penilaian substansi sampai dengan penerbitan teknis tadi ya, semenjak si permohonan itu dilakukan pemeriksaan kan tadi kan di sini batas maksimalnya 2 hari ya sejak permohonan itu
diajukan ya kan, diajukan kemudian diterima, 2 hari itu diperiksa, kemudian pemeriksaan dari mulai pemeriksaan bila ternyata sudah lengkap gitu kan, sudah lengkap nih datanya benar, lakukan penilaian substansi, pemilihan substansi ternyata masuk, maka dilakukan penerbitan persetujuan teknis dengan penilaian substansi plus persetujuan itu paling lamanya 30 hari kerja gitu teman-teman. 30 hari kerja maksimal, 31 hari itu nggak boleh, tapi kurang dari 30 hari itu boleh karena paling lama ini disebutnya maksimalnya 30 hari kerja. Pasal 196 persetujuan teknis untuk pemenuhan baku mutu emisi kan, persetujuan teknis untuk pemenuhan baku mutu emisi sebenarnya sudah dalam pasal 194 ayat 3 huruf A memuat apa sih persetujuan teknis itu isinya. Standar teknis pemenuhan baku mutu emisi, kedua standar kompetensi sumber daya manusianya, dan yang ketiga sistem manajemen lingkungan. Jadi ada tiga hal dalam persetujuan teknis itu. Yang pertama ada standar teknisnya pemenuhan baku mutu emisi, yang keduanya ada standar kompetensi sumber daya manusia SDM ya, yang terakhir adalah sistem manajemen lingkungan. Pasal 197 standar teknis pemenuhan baku mutu emisi. Pasal 197 standar teknis pemenuhan baku mutu emisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 huruf A meliputi standar teknisnya nih ya. Standar teknis harus dipenuhi. Ya kan, ini kan ada persetujuan teknis, ini dijelaskan lagi nih standar teknis pemenuhan baku mutunya itu apa gitu kan, standar kompetensi manusianya itu apa, dan sistem manajemen lingkungannya itu apa. Nah ini dibahas nih, meliputi apa aja, ada parameter dan nilai baku mutu emisi, kemudian ada desain alat pengendali emisi, lokasi titik pengambil sampel, sumber emisi, wajib pantau dilengkapi dengan nama dan titik koordinat ya kan, pasti harus ada ininya titik titik pantau ya untuk perhitungan dan pengukuran ini emisinya. Kemudian sarana prasarana pengambil sampel, lokasi dan titik pemantauan udara ambien. Kewajibannya adalah satu, memiliki alat pengendali emisi tadi ya, alat pengendali emisi, teknologi pengendali emisinya gitu untuk mengurangi polutannya gitu ya. Dua, menaati baku mutu emisi yang ditetapkan bagi usaha dan kegiatan. Ketiga, memenuhi persyaratan teknis pengambilan sampel emisi. Keempat, memantau mutu udara ambien dan konsentrasi emisi secara berkala, melakukan pengurangan dan pemanfaatan kembali yang karena memiliki penanggung jawab yang memiliki kompetensi di bidang perlindungan dan pengelolaan mutu udara. Yang ketujuh, melakukan perhitungan beban emisi. Kedelapan, memiliki sistem tanggap darurat pencemaran udara. Dan yang terakhir adalah melaporkan seluruh kewajiban pengendalian pencemaran udara melalui sistem informasi lingkungan hidup. Jadi emisi yang dibuang oleh suatu sumber emisi itu harus benar-benar terpantau dan terlaporkan. Kemudian larangannya apa aja ya? Sudah ada kewajiban, maka larangannya apa? Satu, membuang emisi secara langsung. Larangan membuang emisi secara langsung atau pelepasan dadakan. Ini larangannya nih. Kemudian yang kedua, melakukan pembuangan emisi non-fugatif, tidak melalui cerobong. Yang ketiga, menambahkan udara ke cerobong setelah alat pengendali di luar dari proses operasi kegiatan. Menambahkan udara ke cerobong setelah alat pengendali di luar dari proses operasi kegiatan. Dan atau 4, tindakan lain yang dilarang dalam persetujuan lingkungan dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Menambahkan udara ke cerobong setelah alat pengendali ya, di luar proses operasi kegiatan. Kemudian yang terakhir ini tindakan lain yang dilarang dalam persetujuan lingkungan dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini larangannya. Pasal 198 ayat 1, standar kompetensi sumber daya manusia. Ini maksud pada pasal 196 huruf B, meliputi standarnya apa aja.
A. Penanggung jawab pengendalian pencemaran udara, penanggung jawab instalasi alat pengendalian emisi. Yang terakhir adalah personel yang memiliki kompetensi lainnya sesuai dengan kebutuhan. Jadi ini tiga ini wajib nih, penanggung jawab pengendali pencemaran udara, ya kan, selayaknya lah tenaga ahli gitu ya untuk pengendalian pencemaran udara gitu. Kemudian yang ini penanggung jawab instalasi, jadi dia sudah ahli dalam menggunakan alat mengendali emisi itu. Ayat kedua, standar kompetensi sumber daya manusia. Dimaksud pada ayat 1 ini meliputi kemampuan A. Melakukan identifikasi sumber pencemar emisi. B. Menentukan karakteristik pencemar emisi. C. Menilai tingkat pencemaran emisi. D. Mengoperasikan dan melakukan perawatan alat pemantauan emisi. E. Melakukan identifikasi bahaya dalam pengendalian emisi. F. Melaksanakan tindakan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap bahaya dalam pengendalian emisi. Dan yang terakhir adalah menguasai standar kompetensi lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan. Ini yang wajib nih untuk kemampuan yang dimiliki oleh standar kompetensi manusianya nih ya dalam pengelolaan tadi, pengelolaan emisi tadi ya, yang wajib oleh penanggung jawab usaha dan kegiatan itu untuk meng-hire ini standar kompetensinya ini dan kemampuannya seperti inilah ya, kurang lebihnya seperti ini. Lalu pasal 199 ayat 1, sistem manajemen lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 huruf C dilakukan melalui tahapan A. Perencanaan, B. Pelaksanaan, C. Pemeriksaan, dan D. Tindakan. Sistem manajemen lingkungan, ya kan? Ini yang sistem manajemen lingkungan. Selanjutnya yang poin terakhir dari tadi ini, dari yang ini pasal 196 poin terakhir sistem manajemen lingkungan kan. Sistem manajemen lingkungan kemudian meliputi apa aja kegiatan, tahapannya. Ada perencanaan dulu, kemudian ada pelaksanaan, pemeriksaan, dan tindakan. Perencanaannya kemudian dilaksanakan, kemudian dilakukan pemeriksaan tuh terhadap hasil pelaksanaannya. Bagaimana kalau bagus ya diteruskan gitu ya. Kalau misalnya hasilnya tidak baik ya tindakannya dilakukan perbaikan. Ayat kedua, perencanaan meliputi menentukan lingkup dan menerapkan sistem manajemen lingkungan terkait pengendalian pencemaran udara. B. Menetapkan kepemimpinan dan komitmen dari manajemen puncak terhadap pengendalian pencemaran udara. C. Menetapkan kebijakan pengendalian pencemaran udara. D. Menentukan sumber daya yang dipersyaratkan untuk penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen lingkungan terkait dengan pengendalian pencemaran udara. E. Memiliki sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi pengendalian pencemaran udara. F. Menetapkan struktur organisasi yang menangani pengendalian pencemaran udara. G. Menetapkan tanggung jawab dan kewenangan untuk peran yang sesuai. H. Menentukan aspek pengendalian pencemaran udara dan dampaknya. I. Mengidentifikasi dan memiliki akses terhadap kewajiban penataan pengendalian pencemaran udara. J. Merencanakan untuk mengambil aksi menangani resiko dan peluang serta evaluasi efektivitas dari kegiatan tersebut. K. Menetapkan sasaran pengendalian pencemaran udara serta menentukan indikator dan proses untuk mencapainya. L. Memastikan kesesuaian metode untuk pembuatan dan pemutakhiran serta pengendalian informasi terdokumentasi. M. Menentukan risiko dan peluang yang perlu ditangani dan atau N. Menentukan potensi situasi darurat dan respon yang diperlukan. Jadi di sini semuanya tercover ya, dari mulai resikonya apa saja, kemudian struktur organisasinya, kepemimpinannya, lalu sumber dayanya juga diatur itu ya. Itu tahap perencanaan, kemudian tahap pelaksanaannya meliputi memantau, mengukur, menganalisis, dan mengevaluasi kinerja pengendalian pencemaran udara, itu yang A. Poin B-nya, mengevaluasi hasil pemantauan emisi yang dilakukan terhadap nilai baku mutu emisi yang ditetapkan dalam persetujuan lingkungan atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang baku mutu emisi. Jadi dievaluasi itu dari hasil titik sampel itu kan, dia diambil datanya, kemudian
dilakukan pemantauan emisinya apakah masuk ke dalam baku mutu emisi yang telah ditetapkan atau tidak gitu ya. Lalu ayat keempatnya dalam hal evaluasi hasil pemantauan emisi ini pada ayat 3 tadi huruf B menunjukkan ketidaktaatan rencana pengelolaan emisi harus dilakukan perubahan ya. Jadi dilakukan perubahan ternyata tidak masuk itunya. Ternyata lebih tinggi dari baku mutu emisinya. Maka dilakukan perubahan tadi, perubahan ya perbaikan tadi. Perbaikan maksudnya mungkin teknologinya ditingkatkan, kemudian teknologi pengelolaan limbah polutan udaranya itu ditingkatkan teknologinya gitu, jadi pencemarannya jadi lebih rendah. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C meliputi mengevaluasi pemenuhan terhadap kewajiban penaatan pengendalian pencemaran udara. B. Melakukan internal audit secara berkala. Yang C adalah mengkaji sistem manajemen lingkungan organisasi terkait pengendalian pencemaran udara untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan. Ayat 6, tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D meliputi apa aja tindakannya yang perlu dilakukan. A. Melakukan tindakan untuk menangani ketidaksesuaian. Kalau tidak sesuai berarti tadi seperti saya bilang harus ada perbaikan. Kemudian yang B, melakukan tindakan perbaikan ya kan berkelanjutan terhadap sistem manajemen lingkungan yang belum sesuai dan efektif untuk meningkatkan kinerja pengendalian pencemaran udara. Ya entah metodenya dirubah gitu kan, metode pengelolaan manajemen lingkungannya itu dirubah, ada penggunaan penerapan inovasi yang terbaru, yang lebih baik gitu, yang lebih canggih misalnya, ataupun ada pengelolaan sistem pengelolaan udara yang lebih banyak gitu ya, sehingga dia melalui beberapa tahapan sebelum dibuang ke udara ambien gitu. Itu salah satu contoh perbaikan. Kemudian pasal 200 penanggung jawab usaha dan kegiatan yang wajib dilengkapi SPPL wajib melakukan pengelolaan emisi. Oke teman-teman semua, itu dia akhir dari video kita kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin, dan semoga sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan semoga apa yang kita inginkan, kita cita-citakan dapat segera terwujud dan mendapatkan hari itu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Thank you for watching. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.